mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul dalam acara rapat evaluasi lah. Ini lebih cenderung kepada rapat evaluasi terhadap percepatan pelindungan dan pengelolaan lingkungan dan lingkungan hidup dalam pengendalian bencana dan kerusakan lingkungan di Subdas aliran Sungai Ciwidey. Dan tentunya mudah-mudahan acara ini mendapatkan kelancaran dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selamanya kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya aturkan terima kasih pada semua yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Apa yang disampaikan tadi Bu Yang Mamet Laras emang begitu kondisinya. Nah, setelah tanggal 1 Juli 2022 kemarin kita mengadakan action pertemuan seperti ini. Alhamdulillah dalam waktu singkat sudah ada langkah-langkah yang mana kita membuat 3 tim. Pertama tim vegetasi, yang kedua tim analisa kebijakan, dan yang ketiga adalah tim kolaborasi. Sehingga tim ini mengeluarkan rekomendasi langsung saja kepada tim pokok. Kalau saya lihat tadi yang hadir, tepuk tangan ini ya semuanya. Saya optimis bahwa rencana kita ini akan selesai dengan program Pentaheli, dan tentunya saya juga terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah beberapa titik lokasi yang sudah kita coba untuk mengadakan program Pentaheli ini sudah berjalan. Bukan hanya di Sungai Ciwidey saja, tetapi juga kita sudah coba di wilayah Cicalengka Caekek sepanjang 12 kilo itu bisa selesai. Nah, tentunya dalam kesempatan ini tolong tampilkan ada beberapa rekomendasi tadi bahwa langsung saja kepada kebutuhan anggaran. Ngobrol teknis mah udahlah. Nya yang tadi disampaikan Pak Kadis, Pak Kadis PUTR, Bapak Elit Bangda, semua kita disampaikan, tapi kita lebih cenderung tampilkan kebutuhan anggaran penanganan Subdas Ciwidey. Ada 4 rekomendasi. Yang pertama kebutuhan untuk sipil teknik. Sipil teknis ini membutuhkan anggaran 19,3 miliar dengan anggaran yang sudah tersedia 5,3 miliar sehingga menyisakan 14, sekian miliar, dan kebutuhan untuk pemberdayaan masyarakat 4,2 miliar, tersedia 1,25 miliar sehingga kekurangan 3, sekian miliar. Yang ketiganya kebutuhan tentang vegetasi. Dari kebutuhan 10 miliar baru tercapai 719 juta rupiah sehingga kekurangan 10 miliar rupiah. Penyusunan kebijakan penegakan hukum 1, sekian miliar yang tersedia 459 miliar. Setelah dibedah dijumlahkan total kebutuhannya sekitar 27 miliar. Nah, 27 miliar ini dibedah menjadi beberapa segmen. Pertama, rekomendasi teknik. Rekomendasi teknis ini ada penanganan untuk lokasi gorong-gorong Citis, 2 susur sungai Citis menuju hulu, 7 mata air Ciwidey, dan 8 curug munding. Apa yang harus dilakukan adalah untuk pemasangan peronjong kawat fabrikasi. Sebelah kanannya 200 meter, tinggi 2 meter, sebelah kirinya 200 meter, tinggi 2 meter. Pembersihan daerah aliran sungai sepanjang 1000 meter sehingga membutuhkan anggaran 885 juta sekian. Yang kedua, untuk penanganan untuk lokasi 3 Cibodas Subdas Ciwidey menghabiskan anggaran 64 juta sekian rupiah. Yang ketiga, penanganan untuk lokasi 5 kelanjutan aliran Citis sebelah atas pertemuan 4 anak sungai. Ada 2 anggaran. Yang pertama 354 juta 740 rupiah, yang keduanya 169 juta rupiah. Yang keempat, rekomendasi sebesar 518 juta rupiah untuk penanganan untuk lokasi 9 Citiu Bawah. Kelima, ini penanganan untuk lokasi 10 sekitar 1 miliar 100
Yang keenam, penanganan untuk lokasi 11 rata-rata 352 juta sekian ya. Dan juga setelah dijumlah ini membutuhkan anggaran sekitar 4,4 miliar rupiah. Nah, jadi lalu misalkan ini saya bertanya kepada semuanya, apakah siap untuk melakukan program pentahelik? Sing bedas atau jawab siap? Anu teh siap? Nggak apa-apa. Yang siap saya minta untuk berdiri. Silakan. Dari pengusaha semua yang siap ya. Yang tidak siap terpaksa tidak. Catat Pak. Dari Pak JMT siap. Ibu catat Pak Kadis catat. Jadi yang tidak siap tidak mau maksa. Oke teman-teman. Jadi kalau kita lihat semua anggaran 27 miliar ini tidak mungkin dalam satu APBD ya. Alhamdulillah terima kasih dari PSDA sudah dilakukan, dari APBD juga Pak J sudah siap. Hanya saya mohon bantuan dengan data yang tadi ada 8 kegiatan yang tentunya mohon bantuan dengan program pentahelik. Teknisnya maka nah hari dibagi rata ya, nah hari masing-masing sesuai dengan jumlahnya atau seperti apa, atau pembagiannya secara proporsional. Perusahaan besar berlaku diberi pegawai detik begitu di pajam teh, pajam diberi 100 juta mah enteng pisan, karena pajam teh 1 miliar gitu kan, seperti itu contohnya. Nah kalau misalkan kita lihat nanti bisa dilihat ini data, contohnya penanganan untuk lokasi 11 selatan Kampung Waru, ada 4 kegiatan yang harus kita lakukan. Pertama, diperlukan pembangunan titik A tanggul Sungai Ciwidey bertulang 2K+50 dengan panjang 75 meter, tinggi 2 meter dengan anggaran 352 juta rupiah. Nah, mending per segmen satu pengusaha seperti apa? Nah, tentunya dalam rangka hal ini saya mengajak supaya tidak terjadi miskomunikasi, dan salah satu program pentahelik bisa berhasil ini kata kuncinya adalah transparan. Silahkan punten bentuk di sini panitia pembangunan untuk program pentahelik Subdas Sungai Ciwidey, berasal daripada para pengusaha atau para pelaku dan termasuk tokoh masyarakat dan para peduli lingkungan. Dan seperti itu Pak Kadis LH ya punten. Jadi kalau bisa atau dikengke akhirnya bentuk dari kumpulan ini siapa yang dituakan untuk menjadi ketua. Sok kuningkeun. Nah setelah itu apa kebutuhannya tadi? Saya sekitar 4,4 miliar kebutuhannya. Nah dibagi dengan beberapa perusahaan yang di sini. Nah misalkan mau langsung per segmen seperti itu atau seperti itu. Kami dari pemerintahan daerah hanya cukup mengawasi saja Pak. Ini yang pola yang sudah kita lakukan sebelumnya seperti di kecamatan Cicalengka dan Caeke. Atau bisa ditanya hiji-hiji. Rumah Pak Haji sanggup ditanya hiji-hiji itu. Atau kumaha nih, saya minta kesepakatan. Ya, tentunya kalau misalkan ini panen wajib dan perlu ya kita harus sama-sama untuk melakukan kebersamaan gitu. Atau anu menerima heula, Pak Haji sanggup, Pak Haji RT sanggup sabaraha. Mangga Pak Haji pada milih dia silakan. Apa juta catat? Atau langsung bentuk panitia? Sahan jadi ketua sok. Gun, lapin sabaraha? Oh Gun. Nah, sedik. Ente ieu nyokot paket we, paket hiji 2 3 4 gimana we? Paket satunya. Itu 252 juta sedetik. Tang bebeja keputusan sepakat hiji. Poin 1 tepuk tangan tah clapping. Udah lama lah buku ya. Catat Pak Kadis. Sementara ada Pak Kadis mencatat kisah panitiana. So, saya absen lagi lah supaya langsung kena penyelesaiannya. Sunset. Silakan Ibu mau paket mana? Paket 2. Hah?
nggak apa-apa, tapi lokasinya beda. So, Bu mau ini tanggal 885 juta, so mau yang mana Bu? Hah? Atau Sultan Raja? Paket yang mana? So, catat ya lah, nah, beres 4 miliar ya, orang tender ya. Paketnya yang mana aja Pak Bupati? Nah, ini yang tadi, tampilkan yang tadi ya. Paket 1 yang tadi, ini kan ada paket untuk penanganan untuk lokasi 11. Ada 4 paket, yang paket 1 sudah diminta oleh glamping. Paket 2 Pak Haji MT punya 50 juta berarti. Coba banyak paket itu. Tampilkan supaya bisa milih. Nah ini 885 juta. Ada lagi, ini 64 juta, kan itu detik. Terus ini ada 354 juta untuk lokasi 5, ya. Titik B-nya ada di 169 juta. Mangga. Tadi yang poin keempat Pak, 300 juta, 305 kalau tidak salah. Ya udah, tepuk tangan. Terima kasih. Jadi Sultan Raja atas itu air sunset cuma seberapa punya di bawah Sultan. Bu, berapa Bu? Pak Serti mau yang 800 aja ya? Siap? Yang 800 juta tampilkan. 800 juta itu untuk penanganan beronyong kawat fabrikasi di sebelah kiri dan kanan, pembersihan di lokasi Citiis, mata air Bu, di atas. Sansan teka banjiran, tapi lamun cairna ka dieu mah anggar kudu. Ya, karena perlu dibantuan. Iya. Bayar dia atau 356 juta. Nggak apa-apa, sampaikan ke Pak Seti, cek abdi gitu. Itu sekarang keputusannya. Sama tadi, sementara berpikir Sansen udah 800 lah Sansen. Geodipa, kalau di Geodipa saya suruh bikin jembatan ya, Pak Kadis. Yang jembatan harus ada 6 meter. Yang asalnya 1,5 meter jadi 6 meter. Itu catat Pak, kesanggupan beliau di lapangan. Sinang Reret, mana Sinang Reret? Ya sok langsung ke ini, catat Pak Kadis. Hotel Antik? Di mana Pak? Hotel Antik? Berapa? Oke. Sanggup tapi nya? Siap. Yang penting sanggupnya lah. Deriam Versailles. Hotel Kampung Pagok. Oh masih, gini aja ya. Ini sepakati kecuali yang tadi udah sanggup. Silakan yang lain sebelum saya tutup lelang. Mau pilih yang mana? Menunjukkan aja langsung. Supaya saya tidak bisa dijiji. Silakan. Kang, mana Kang? Ada kemana? Ada lokasi tiru peta. Hah? Kita membutuhkan 4,4 miliar Pak Kadis. Kan semuanya 27 Pak. Ya oke, nggak apa-apa. Yang 23 miliar insya Allah saya akan koordinasi dengan PPWS, kita dari APBD dan PSDA. Saya mohon bantuan, ini yang tercatat berdasarkan rekomendasi hasil investigasi.
Oke, dilanjut. Ya, sekedap benar. Benar. Kita membutuhkan dari 27 miliar itu kita membutuhkan 4,4 miliar rupiah. Tadi sudah sanggupi yang pertama. Ini ada 10 kegiatan, ya. 10 kegiatan. Yang pertama, kegiatan pertama berjumlah 885 juta rupiah. Yang kedua 64 juta rupiah. Yang ketiga 354 juta rupiah. Keempat 169 rupiah. Yang kelima 518 rupiah. Yang keenam 1,1 rupiah, yang ketujuh 352 rupiah yang sudah disanggupi oleh glamping, yang delapan 352 rupiah, yang kesembilan 352 rupiah, 352 juta rupiah, yang ke-10 305 juta 658 rupiah oleh Sultan Raja. Dari 10 kegiatan yang sudah baru 2, Pak Haji 60 juta, Pak Haji angka. Nah, proses pelaksanaan maka ini kita hitung berdasarkan analisis kajian dan harga satuan SSH yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Teknisnya baru dilaksanakan ku Pak Gun, oke maka Kang Gun, yang penting beres gue. Jadi silakan mau belanja langsung, baik beli material langsung, maka ya teknisnya seperti itu. Kalau misalkan tadi ada nilai 1 miliar sekian dibagi ke 4 perusahaan, silahkan, mangga. Jadi saya harapkan fokus kepada titik sasaran berdasarkan rekomendasi yang mana ini harus kita lakukan. Nah gitu Pak Kadis LH, teknis seperti itu. Dan yang kedua, di luar yang 10 paket yang tadi ada pemberdayaan, ya contoh mau ngasih lebah madu karena ada lokasi di jarak ayamnya radius 50 meter. Itu tidak boleh ditanami stroberi, diganti alih komoditi dari stroberi diganti ku melak lebah madu. Nah pilih badai nyumbang lebah madu enggak dicatat ku Pak Kadis LH sementara ayeuna. Nah dalam rangka pelaksanaan tadi, apakah ini langsung kepada tim investigasi atau tim Pak Kadis kolaborasi ya sebagai langsung menangani, atau dalam pentahelipah aku lebih cenderung lebih baik milih panitia berdasarkan dari masyarakat termasuk pengusaha yang ada, itu akan lebih fair. Setuju Pak gitunya Pak Eyang Mehmet, setuju Pak begitu ya, Kang Haji siap jadi ketua koordinator maupun siap
Pak Ugun, Pak Haji MT atau sok saya jadi dari hotel, dari perhotelan atau dari mana siapa? PHRI. Saya tidak akan deh. Hah? Ya? Pak Hera, Pak Ugun, Pak Haji MT, guys. Besok disiapkan bangunan ngaratil terila, siapkan tilu kursi dia. Besok garap. Garap beres. Besok bangun ke depan. Di jajaran Pak Ayang Mamet jadi payun, jadi ya. Sok ditenderkan 4,4 miliar dah. Belah tender lagi apa gede wae nah, kali-kali mah tender kita heli. Pak Haji, kapan Pak Haji? Ukur. Pak Jera. Yang payah. Nah, langsung di kokolotan kayang kan beres. Nah, ini sudah terbentuk 1 juta upah minyak rekan-rekan panitiana. Syarat 1 juta ngacung. 1 juta. Ketok palu. SKK terkudu. Nah, makanya Pak Ayang Mamet, Pak Haji, Pak Ugun, Pak Hera kamu ngabadanteun 4,4 miliar. Abdi dinten ayeuna masrahkeun kegiatan anu jumlah 10 kegiatan disangkeun kareng-rengan anu opatan. Teknisna nyagakeun. Ya. Beresnya ya tah hiji. Kedua masalah pemberdayaan mangga nyagakeun. Nah, yang lainnya dari 27 miliar dikurangi 4,4 miliar berarti sekitar 23 miliar. Insya Allah kita akan rundingkan. Saya Pak Kadis LH, Pak Kadis PUTR, Kadis Perkiptan, Sadayana Dinas Pertanian termasuk PSDA dan BWS. Prinsipnya kita fokus kepada hasil rekomendasi bagaimana yang 27 miliar ini bisa selesai dalam waktu yang singkat. Tentu ini saya aturkan terima kasih kepada semuanya dan saya optimis dalam rangka untuk bisa menyelesaikan ini dengan kebersamaan, dengan kekompakan, itu akan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Catatan, yang punten, Abi pernah waktu sarita ka Gunung Citiis bahwa di situ aya jembatan pernah di lebaran. Eta teknisnya Pak Kadis PUTR untuk membuat gambar lebarnya 6 meter ya, sehingga saya udah minta Kang Eri waktu harita ngegambar supaya dilaksanakan di Geodipa. Kenapa terjadi banjir bandang di wilayah Ciwidey dan sekitarnya? Karena debit airnya tinggi, air lubangnya geletik banjir teh. Nah, sehingga lebaran. Untuk itu saya aturkan terima kasih salajengna nyangakeun ka Pak Haji MT sareng rekan kanggo ngabahas anu 4,4 miliar. Hatur nuhun wilujeng tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dijemput